Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismati Atta, NIM 2314010006 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini singkat saja saya mau kasih tips untuk menangani problem manajemen file sharing. Ini ada kelanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, tentang manajemen file sharing. Oke, jadi gini, kalau di pertemuan sebelumnya kita akan membuat sebuah share folder yang bisa diakses oleh beberapa orang. Di sini share, nah ini bagi general, legal, sales untuk kita lihat komputer manajemen yang seperti saya contohkan di pertemuan sebelumnya. Ada folder apa aja yang di-share, lokasinya apa, terus lagi diakses oleh berapa orang lain. Connection kita bisa lihat di sini, oke. Terus kita bisa lihat version di sini, artinya file apa aja yang sedang terbuka. Kalau kita klik ini kayak ngehang dia. Nah, ini salah satu problem yang kita hadapi di server waktu kita buka session file sharing. Loadingnya kok lama banget tuh. Nah, ini bisa lihat Bambang Irawan. Terus siapa nih? Untuk menangani masalah ini caranya gini, kita tutup dulu si komputer manajemen ini, kita masuk ke Task Manager Microsoft Management. Oke, kemudian kita masuk ke control panel, kemudian network and sharing center. Kita cek ini adapter settingnya di sini, internet. Kita klik kanan, terus properties. Kita harus mendisable di bagian Wins di sini. Double klik kanan aja properties, kemudian masuk ke internet protocol version 4. Double klik, kemudian klik advance, kemudian klik ini. Kita klik yang paling bawah disable NetBeans Overcap, klik OK dan close, kemudian OK lagi, kita tutup. OK, kemudian kita harus ke server yang mengatur DNS, yakni server sebelah ini yang JKT di DKT1 aktif direktori yang berfungsi sebagai diagnos server. Juga kita harus konfigur reverse lookup zone-nya. Ini saya lupa konfigurasi dari awal, seharusnya dikonfigurasi. Oke, caranya kita masuk ke DNS, menu DNS ini, kemudian reverse lookup zone-nya ini diklik kanan di bagian kosong. Nggak bisa, oke, klik kanan di reverse option, klik new zone, next, kemudian kita pilih primer horizon, kemudian klik next. Ini pilih yang di ini, nggak apa-apa, next. Pilih IP version 4, next, network ID. Oke, kita masukkan 192.168.56. ini sesuai dengan segmen IP yang digunakan di network di VirtualBox ini. Oke, klik next. Non secure dan backup update, klik OK, next. Oke, ini sudah dikonfigur. Kita tutup aja, kita kembali ke server sebelah yang tempat file sharing. Oke, sekarang kita buka lagi komputer manajemen, harusnya nggak ada masalah, atau paling enak kita update ya, cmd gp update force. Kita tunggu update versi-nya. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke komputer manajemen. Mudah-mudahan problemnya. Kita masuk ke search folder share. Oke, bisa diakses. Oke, dia lagi loading. Nah, udah bisa loading sekarang, meskipun terdapat kedap-kedip karena dia selalu mengakses. Oke, kita lihat di bagi selanjutnya ini, kita lihat ada Rini Amanda dan Bambang Irawan. Kenapa kedip-kedip ya? Karena dia selalu nge-refresh komputernya. Kelihatan si Bambang Irawan login dari IP berapa, ini Amanda login dari IP berapa, terus si Bambang ini lagi open file, lihat
file yang sedang dibuka ini ada seberapa lama dia terkoneksi, terus berapa lama dia. Begitu juga sering ini terjadi, siapapun yang lagi buka file bisa kelihatan di sini. Cuma kalau masalahnya kalau kita bekerja di lingkungan kompleks di mana ada pengawas file yang dilakukan oleh puluhan bahkan ratusan orang ini, tampilannya waduh bisa banyak. Oke, kemudian bisa kita klik open files. Kita bisa lihat file apa saja yang sedang diakses. Oke, ini contoh sedang diakses oleh siapa. Ini folder sales ini sedang diakses oleh siapa. Terus yang akses pakai OS nya apa, terus open modenya read atau bukan, read atau write. Untuk contoh kita ke siapa, si Bambang kalau nggak salah. Oke, si Bambang. Oke, Bambang kita masuk ke server, masuk ke general. Oke, general dia lagi buka test file, ada perubahan dari sini. Kita refresh, kita lihat si Bambang ini lagi buka test file yang lokasinya di folder general. Kelihatan di sini, kita bisa lihat dia lagi buka apaan. Kelihatan di sini. Kemudian di bagian session kita bisa lihat si Bambang ini lagi ngapain. Bambang lagi membuka 3 file. Kelihatan dia sudah 26 menit terkoneksi ke server itu. Paham ya? Jadi ini fitur yang cukup berguna. Ini kalau dilihat di sini menu section dan open files, jadi kita bisa monitor ini para user lagi buka apaan aja sih. Bahkan kita klikkan salah satu user di sini, kita close station, kita close. Ya sudah, si Bambang kalau putus dari servernya sebenarnya ya, kalau misalnya gitu kita si Bambang akses JKT server 1. Oke, general kita lihat lagi si Bambang. Nah ini Bambang, kita bisa disconnect, kita stationnya bisa aja ya, close yes. Oke, udah kita tutup Bambang ini. Itu cuma kalau dia mau akses lagi ya bisa. Sebenarnya ada masalah close station itu berguna seandainya ada satu folder yang harus dibatasi 5 orang aja untuk mengakses, tapi ternyata yang mengakses ada lebih banyak nih, udah penuh sehingga ada orang yang masuk gitu. Untuk salah satu orang caranya, oke, di open file kita bisa lihat ini orang yang lagi mengakses, bukan file apa aja nih, kita nggak ada. Tapi kalau mau kita coba si Bambang, dia buka salah satu file aja di sini, misalnya general test file. Oke, kita refresh. Di sini kelihatannya si Bambang lagi ngapain. Ini lagi buka file apa, kelihatannya di sini ya. Oke, kalau gitu di sini kesempatan kali ini berarti kita sudah bahas mengenai troubleshooting problem management di Windows Server. Oke, kalau begitu kalau cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.